Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb pencipta semesta alam yang memiliki seluruh yang ada di antara langit dan bumi, termasuk langit dan bumi itu sendiri dan apapun yang selain itu, dan termasuk yang menguasai manusia dan yang akan memberikan kebaikan sebesar-besarnya pada manusia ketika di yaumil qiyamah insyaallah pada mereka yang beriman kepadanya dan yang beramal soleh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sekarang memasuki hari ke-21. Kita semalam sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami dari hari ini sampai dengan malam terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kami niatkan ketika kami beriktikaf di masjid, ketika kami beramal soleh, lalu kemudian kami mengumpulkan amal-amal kebaikan itu, mudah-mudahan itu menjadikan kami mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, saya banyak masih ditanya tentang bagaimana perempuan beriktikaf. Karena kalau seandainya laki-laki beriktikaf, kita sudah semua paham, kita sudah semua insya Allah lebih tahu tentang iktikafnya buat laki-laki. Iktikaf sendiri adalah sebuah ibadah yang dikhususkan di dalam masjid, yaitu adalah bagi orang-orang yang memang memfokuskan seluruh daya upayanya untuk mencoba mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang dia buat ketika di dalam masjid itu. Terkhusus pada bulan Ramadan, maka iktikaf itu dilakukan dengan cara qiyamul lail. Jadi kalau andaikan kita mendengar satu hadis yang berbunyi seperti ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Jadi siapapun yang bersaum atau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan atau penuh harap-harap, maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah daripada dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi juga ada hadis yang sama dengan lafaz yang hampir sama tapi berbeda sedikit saja. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang qama, berdiri, lalu kemudian melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama shoma, yang kedua qama. Artinya adalah apa? Artinya inilah aktivitas yang orang lakukan ketika di bulan Ramadan. Pertama adalah saum di bulan Ramadan ketika siang harinya dan qiyam di malam harinya. Jadi siam di siang hari, qiyam di malam hari. Maka ketika seseorang mencari Lailatul Qadar berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir atau di 10 terakhir di bulan Ramadan. Artinya kalau malam-malam ganjil malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau mau lebih aman lagi, ya ratain aja 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita mencoba untuk beribadah kepada Allah karena kita tidak tahu di mana datangnya di bulan Ramadan itu. Walaupun mungkin ada beberapa ulama-ulama akhirnya menyampaikan, oh yang paling mungkin di malam ke-27 dan 29, karena itulah akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Tapi tentu sebagai seseorang yang tidak tahu, memang dirahasiakan untuk apa? Supaya kita beribadahnya maksimal di keseluruhan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Bagi laki-laki, iktikaf itu dilakukan di masjid. Apa yang disebut dengan masjid? Yang dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya. Kalau andaikan tidak sholat Jumat di situ gimana? Nggak ada masalah, itu tetap dianggap sebagai masjid. Jadi tempat yang dimana dilaksanakan 5 waktu sholat di dalamnya itu sudah layak disebut dengan masjid. Maka laki-laki dia beriktikaf di masjid, dia kemudian melakukan qiyamul lail di sana, dan qiyamul lail ini ada 3 kalau kita singkat. Apa saja qiyamul lail di bulan Ramadan? 1. Sholat tarawih, itu termasuk qiyamul lail. Yang kedua, witir, itu termasuk qiyamul lail. Yang ketiga, tahajud, itu juga termasuk qiyamul lail. Dan yang berikutnya tentu saja seluruh sholat-sholat yang lain yang dilakukan pada saat di malam-malam bulan Ramadan. Seperti misal sholat hajat, sholat taubat, apapun itu, asal dia berdiri untuk sholat, itu dikatakan sebagai qiyamul lail, yaitu berdiri di waktu malam.
Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, baik laki-laki maupun wanita, dia bisa didapatkan dengan cara melakukan amal-amal kebaikan di dalam malam-malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Apa saja kalau kita list? Yang pertama, qiyam, tentu saja salat. Jadi salat, mau salat apapun boleh. Mau salat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Setelah salat tarawih kita bisa melanjutkan salat witir, itu juga termasuk qiyamul lail. Yang ketiga kita bisa lanjutkan salat tahajud, itu juga termasuk qiyamul lail. Jadi manapun yang qiyamul lail itu kemudian termasuk dalam bagian ketaatan di mana kita berburu Lailatul Qadar, yang dikatakan di dalam Al-Qur'an khairum min alfi syahr, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, yang pertama kita ulangi lagi, berarti adalah salat, yaitu adalah kemudian qiyamul lail. Itu kan ya, ada 3. Bisa jadi salat tarawih. Jadi jangan lewatkan salat tarawih di dalam malam-malam ini, malam-malam 10 yang terakhir. Ustadz, saya kerja Ustadz, saya nggak bisa salat tarawih Ustadz bersama jamaah. Salat tarawih tidak harus berjamaah. Salat tarawih juga bisa dilakukan sendiri di rumah, gitu kan ya. Boleh juga dilakukan bersama keluarga, nggak ada masalah. Karena boleh di masjid, boleh juga di rumah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sepenuhnya dalam 1 bulan Ramadan itu bertarawih bersama para sahabat di masjid, gitu ya. Artinya boleh juga ketika Anda tidak bisa di masjid, Anda bisa lakukan sendiri tarawih. Yang kedua, tingkatkan tahajudnya. Tingkatkan kemudian salat tahajudnya. Yang ketiga, witir tentu saja. Ini semua termasuk dalam qiyamul lail atau kemudian salat, berdiri untuk salat. Yang berikutnya, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Yang kedua ini adalah juga sama pentingnya, karena ketika kita berdiri lalu salat, yang kita baca juga adalah Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka berinteraksi dengan Al-Quran menjadi sangat istimewa pada bulan-bulan ini, menjadi sangat penting pada bulan-bulan ini. Membaca tafsirnya termasuk, mentadaburinya termasuk, menghafalkannya termasuk, semua interaksi dengan Al-Quran termasuk bagian yang sangat penting dalam berburu Lailatul Qadar. Yang ketiga, doa, zikir, istighfar. Yang ketiga, doa, zikir, istighfar. Yaitulah kemudian berdoa pada Allah, dan doa pada Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Lalu kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah, andai ada malam itu kami dapat ya Rasulullah, maka doa apa yang harus kita panjatkan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini doa yang perlu dipanjatkan ketika Lailatul Qadar, yaitu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afun, maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun. Engkau mencintai memberikan ampunan pada orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah saya. Andaikan berjamaah, boleh saja dibaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Berarti pada kami. Ustadz, di masjid saya ada tambahan karim Ustadz, nggak ada masalah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sama saja mengibah pada Allah, menyebutkan nama-nama Allah, lalu kemudian mengibah pada Allah agar Allah mau untuk memenuhi permintaan kita. Oke, berarti doa, zikir, istighfar. Lalu kemudian zikir apa? Banyak sekali kalau mau zikir. Ya, yang paling standar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim, menyadari dosa-dosa kita, lalu kemudian meminta ampun pada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang-ulangi terus sampai benar-benar kita merasa bahwa Allah kemudian dekat dengan kita. Kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu yang kemudian doa, zikir, istighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun kemudian zikir-zikir silahkan sebutkan pada Allah. Mau baca juga nggak ada masalah. Doa, zikir, istighfar. Yang berikutnya bersedekah, sedekah. Nah, jadi cari orang-orang kemudian untuk melaksanakan sedekah. Yang paling sudah harus adalah sedekah yang wajib, itu adalah zakat fitrah. Tunaikan zakat fitrah, lalu kemudian tambahkan dengan sedekah-sedekah, dan ketika kita melakukan semua amalan-amalan kebaikan di bulan ini, maka insya Allah itu seperti kita melakukannya selama 83 tahun tanpa henti. 1000 bulan tanpa henti. Itu kita lakukan terus-menerus.
Masya Allah, ini tentu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Maka jangan putus-putus amal-amal, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, untuk berburu Lailatul Qadar. Jadi ini kemudian sudah dilakukan. Yang pertama, apa tadi? Qiyamul Lail, salat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Yang ketiga adalah apa tadi? Doa, zikir, dan istighfar. Yang keempat adalah sedekah. Dan tentu saja banyak sekali kemudian amalan-amalannya yang bisa dimanfaatkan. Lagi capek baca Quran, capek sholat, capek banget ya Allah, kaki udah nggak sanggup lagi. Ya sudah, nonton kajian. Nonton kajian, baca buku-buku, tingkatkan sakofa-sakofa Islam, gitu kan ya. Zikir sudah capek, ya sudah, nggak apa-apa. Ayo kemudian apapun amalan-amalan yang bisa digunakan, yang bisa kita laksanakan untuk membuat Islam itu lebih dekat kepada kita, Al-Quran lebih dekat pada kita, dan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Kami Ustaz lagi mendapatkan halangan, kami lagi mendapatkan tamu bulanan, kami sedang haid, kami tidak bisa sholat. Menurut para jumhur, kami juga tidak bisa memegang mushaf Al-Quran, kami tidak bisa baca, sedangkan hafalan kami sedikit. Lalu seperti apa? Oke teman-teman sekalian, pertama-tama yang menjadi sesuatu yang paling penting untuk difahami oleh setiap muslimah adalah ketika Anda sholat, Anda melaksanakan ketaatan pada Allah. Ketika Anda puasa, Anda juga sedang melaksanakan ketaatan pada Allah. Ketika Anda ingin itikaf, Anda juga ingin melaksanakan ketaatan pada Allah. Maka ketika Anda mendapatkan tamu bulanan, lalu Anda meninggalkan sholat, meninggalkan memegang mushaf, sebagaimana pendapat para jumhur ulama untuk tidak memegang mushaf Al-Quran, maka tentu ini juga adalah sebuah bagian daripada ketaatan. Maka ketika teman-teman lagi nggak haid, lalu sholat, itu pahala. Ketika lagi haid, nggak sholat, itu juga pahala. Kenapa? Karena menaati Allah yang sama, menaati perintah yang sama. Sehingga ini harus dipahami terlebih dahulu. Haid bukan berarti berhenti daripada ibadah, tapi justru ibadahnya berlangsung terus-menerus tanpa dia melakukan ibadah sedikit pun. Asik kan? Ibadah tapi nggak ibadah. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya adalah dia beribadah dengan cara menaati Allah untuk tidak sholat, untuk tidak memegang mushaf ketika dia lagi haid. Baik. Satu hadis mengatakan, ketika ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami biasa melakukan satu amalan yang rutin, tapi kami tidak bisa melakukannya karena sakit. Lalu kemudian karena kami juga tidak mukim, kami lagi safar. Padahal kalau kami tidak safar dan kalau kami tidak sakit, kami melaksanakan itu terus-menerus. Maka Rasulullah berkata, insya Allah amal-amal yang dia biasa lakukan ketika dia lagi tidak sakit, ketika dia lagi tidak safar, maka tetap akan dihitung bagi dia walaupun dia tidak melakukannya ketika itu. Masya Allah, artinya adalah apa? Artinya bagi perempuan-perempuan, muslimah-muslimah yang mereka senantiasa memperhatikan tarawihnya, memperhatikan tahajudnya, memperhatikan bacaan Qur'annya, ketika itu sedang tidak haid, tapi dia tetap memperhatikan kemudian baca Qur'annya, dia memperhatikan tarawihnya, dia memperhatikan tahajudnya, maka ketika dia dapat haid dalam bulan Ramadan itu, maka dia mendapatkan pahala-pahala sebagaimana yang dia biasa lakukan walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Asik kan? Nah, kenapa? Karena itu haid digolongkan termasuk marid, termasuk sakit. Artinya ketika teman-teman biasa melakukan dalam satu bulan ketaatan pada Allah, tarawih terus sampai pada saatnya haid, maka pas saat haid itu sudah dianggap melakukan amal-amal dawamnya, amal-amal kebiasaannya. Tarawihnya sudah dianggap dilakukan, tahajudnya sudah dianggap dilakukan, asal terbiasa melakukan itu. Kalau tidak terbiasa, ya nasib. Gitu kan ya. Oke, berikutnya. Andaikan kami tidak sholat, tapi ada yang rasa yang kurang, Ustaz. Kami tetap mau mendapatkan Lailatul Qadar, berburu, gimana caranya? Baik, itikafnya wanita sudah disepakati oleh para jumhur ulama juga. Mereka bersepakat itikafnya wanita adalah di rumahnya, di tempat dia biasa sholat di situ. Mihrabnya dia, tempat dia biasa sholat di situ. Berarti kalau dia biasa sholat di kamarnya, itikafnya di kamarnya. Berdiamlah di sana, lalu kemudian puji-pujilah Allah, fokuslah kepada Allah, fokus menambah sakofah, fokus kemudian untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Ini kemudian tempat itikaf bagi wanita. Berarti boleh nggak wanita di masjid? Boleh, asal ada mahramnya, boleh asal bisa dijamin keamanannya. Tapi kalau misalnya tempat yang terbaik bagi wanita untuk beritikaf itu adalah di rumah, menurut kemudian pendapat banyak ulama.
Jadi jelas seperti ini ya, berarti itikafnya di rumah. Bagi kemudian mereka yang tidak bisa sholat, maka masih tersisa banyak sekali kemudian yang bisa diambil sebagai kebaikan. Pertama, iqra'ul Quran, baca Al-Quran yang sudah kita hafal. Lafazkan kemudian yang sudah kita hafal. Ustaz, yang saya hafal cuma Al-Fatihah, bagus banget. Itu adalah kemudian ayat yang paling indah di dalam Al-Quran. Yang saya hafal kul huwallahu ahad, insya Allah masuk surga kalau benar-benar dilafazkan dengan baik. Gak apa-apa, yang kita hafal lafazkan saja. Boleh nggak membaca Quran lewat HP? Karena HP bukan mushaf. Ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau saya sendiri menganggap wanita yang sedang haid memegang kemudian Al-Quran yang ada di handphone tidak menjadi masalah, karena itu bukan mushaf. Tapi ada ulama yang tidak memperbolehkan. Yang paling aman, yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita kemudian tahu di dalam dada kita, kita kemudian lafazkan saja. Kita ulang-ulangi, kita murojaah apa yang sudah kita hafalkan dalam diri kita. Masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa doa, zikir, istighfar, masih bisa kemudian bersedekah. Ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang muslimah-muslimah yang mereka mendapatkan halangan atau mendapatkan tamu bulanan. Apakah ini akan dihitung? Insya Allah. Seorang tabi'in bernama Imam Ad-Dohak itu kemudian pernah ditanya, bagaimana perempuan-perempuan yang sedang haid, nifas, lalu kemudian sedang berhalangan, bahkan orang-orang yang ketiduran ketika mereka kemudian melaksanakan berburu Lailatul Qadar, apakah mereka tetap mendapatkan bagian keutamaan daripada Lailatul Qadar itu? Maka Imam Ad-Dohak menjawab, tentu saja setiap bagian-bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman yang sedang mendapatkan tamu, gak ada masalah, jangan berkecil hati. Itu ketaatan yang luar biasa. Anda nggak sholat tapi dapat pahala sholat. Anda nggak tarawih tapi dapat pahala tarawih. Anda nggak tahajud tapi dapat pahala tahajud. Anda nggak memegang mushaf tapi dapat pahala memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Asal sudah didawamkan sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan sekali lagi oleh perempuan-perempuan yang sedang haid? Pertama, masih bisa membaca Al-Quran yang dihafalkan olehnya. Bisa beristighfar, bisa berdoa, bisa berzikir. Dan yang ketiga, bisa juga bersedekah. Selamat berburu malam Lailatul Qadar. Ini malam ke-22, jangan lengah, pasang taruhan di setiap malam. Asik, taruhan ya. Jadi semakin besar taruhannya, insya Allah kalau menang semakin besar juga menangnya. Dan sudah dijamin pasti akan ada yang dapat kalau seandainya Anda bertaruh di seluruh malam ini. Nah, saran saya bertaruhlah di seluruh malam-malam ini. Bukan bertaruh dalam konotasi yang jelek, tapi bertaruh ini maksudnya adalah mencari Lailatul Qadar atau kemudian berburu Lailatul Qadar. Bersamai saudara-saudara kita di masjid bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan kalau mau di masjid boleh, kalau mau di rumah itu lebih baik bagi mereka. Tingkatkan pemahaman tentang Islam dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita malam yang lebih indah daripada 1000 bulan itu, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.